Monitor zaman sekarang emang itu nggak ada habisnya. Kalau kita ngomongin soal monitor yang embel-embel gaming, itu mulai dari 144 Hz, 165 Hz, 170, 240 Hz, atau bahkan yang 360 Hz ya, itu ada. Ya, tapi dikarenakan kelangkaan ataupun harga dari GPU yang melonjak tinggi di pasaran, monitor sekarang itu pun harganya ikut-ikutan tinggi juga gitu loh. Nah, walaupun stok di marketplace itu udah banyak ya, ataupun di toko-toko itu banyak, tapi malah harga monitor itu bisa dibilang harganya cukup mahal ya, itu kalau menurut gue. Bayangin aja waktu sekitar awal-awal tahun 2021, ya kayak di bulan 3, bulan 4, monitor 24 inch 75 Hz aja itu di kisaran 1,5 sampai dengan 1,9 jutaan, itu dari berbagai brand, tapi sekarang itu nggak dapat untuk harga segitu. Ya, malah sekarang dapatnya itu harga di 2 jutaan ke atas, itu buat monitor standar loh ya, yang 75 Hz bukan 144 Hz. Oke, kalau yang 144 Hz, yang ukurannya itu 24 inch ya, itu rata-rata di harga 2,8 jutaan ya, start from 27-2,8. Ya, emang cukup disayangkan banget bagi para gamers di luar sana yang pengen banget nih upgrade buat monitor gamingnya. Oke, nah, ya, semoga aja di bulan-bulan ke depan harganya itu kembali normal lagi. Oke, kita lupain soal yang tadi ya. Nah, monitor yang akan gue review kali ini itu dari brand AOC dengan tipe CQ32G3SE yang memiliki teknologi kurvaturnya itu adalah 1000R, ya, resolusi 2K dan 165 Hz. Yang menurut gue ini monitornya keren banget. Mendingan kita langsung aja membahas monitor ini. Oke, ini adalah tipe CQ32G3SE yang dimana ini adalah monitor dengan ukuran 32 inch. Ya, yang menurut gua ukuran 32 inch ini sangatlah tepat dan pas banget sih kalau menurut gua. Ya, sebenarnya itu beda-beda juga ya kalau untuk kebutuhannya. Nah, yang biasanya dari monitor 24 inch atau 27 inch yang terus kalian baru upgrade monitor ke ukuran yang gede kayak 32 inch ini, ya itu pasti kalian tuh sedikit agak menyesuaikan aja untuk monitornya. Ya karena emang ukurannya itu juga cukup besar. Ya, apalagi monitor ini itu adalah tipenya curve. Oke, di dalam packagingnya ini ada sebuah kaki ya. Terus juga ada kabel power, kabel DisplayPort, manual book, dan ada monitor ya. Dan yang paling menarik lagi, ini adalah monitornya itu berikut dengan stand-nya udah nyatu dengan monitornya, jadi kalian nggak perlu lagi repot-repot memasang untuk stand-nya. Seperti biasa, AOC itu cukup praktis banget kalau untuk urusan pemasangannya, itu karena sistem pemasangannya ini, ya itu kalian nggak butuh lagi yang namanya obeng. Ya menurut gue ini sangat simpel banget. Nah, jadi itu bautnya sudah nyatu dengan pengaitnya gitu ya. Jadi kalian tinggal putar aja, itu pakai tangan itu udah bisa. Terus juga tinggal dimasukin aja ke bagian belakangnya untuk stand-nya. Ya emang seharusnya monitor-monitor zaman sekarang sih emang kayak gini ya, harusnya udah diterapin ya sistemnya. Kalau ngomongin soal kaki dan stand-nya, ini dia berbahan besi yang kuat dan juga itu terlihat kokoh yang berwarna abu-abu brush metal ya, itu dengan dikombinasikan warna merah. Apalagi di bagian bawahnya itu memiliki karet di bagian ujung-ujungnya itu, jadi menambah grip di meja kalian, nggak mudah kegeser-geser. Ya menurut gua desain seperti ini ya itu terkesan lebih kalem dan juga enggak kelihatan gaming banget. Beda kayak seri-seri G yang pernah gua review waktu itu, yang dimana desainnya itu lancip ya di bagian ujung-ujungnya yang terkesan emang gaming banget. Nah, seperti biasa di bagian stand-nya, di tengahnya itu bolong ya, yang berwarna merah. Jadi itu bisa mempermudah untuk urusan perkabelan. Nah, jadi ya terlihat lebih rapi. Selanjutnya kita bahas itu untuk di bagian belakangnya. Nah, dia ini sudah memiliki VESA mount dengan ukuran 10x10 cm. Untuk material yang digunakan ya itu seperti biasa masih berbahan plastik yang berwarna hitam dengan desain belakangnya itu yang menurut gue sih ya ini simple dan nggak masih kayak terkesan ala-ala gaming gitu. Ya kayak ada tarikan-tarikan garis di bagian belakang ini yang berwarna merah. Nah, dan dia itu juga ada bolong-bolong yang di kedua sisinya yang dimana monitor ini itu memiliki sirkulasi udara yang cukup baik
dan nggak bikin monitor ini panas. Untuk portnya, monitor ini memiliki power output, audio jack 3,5 mm, satu DisplayPort dengan versi 1.4, 2 HDMI dengan versi 2.0. Ingat ya, audio jacknya itu gunanya untuk bisa colokin ke speaker atau headset kalian ke monitor. Tapi sih ya biasanya orang-orang nggak bakal pakai port audio jack ini, dia itu lebih pilih langsung colok ke bagian PC ya dibandingkan langsung ke monitor. Dan monitor ini juga tidak memiliki speaker internal. Nah, jadi nggak usah banyak tanya lagi soal speaker. Setelah itu kita bahas untuk di bagian layarnya. Nah, desainnya ini itu sudah semi frameless ya, yang dimana itu memiliki ketebalan 0,5 cm di sisi atas, kanan, kirinya. Kalau di bagian bawahnya itu masih bisa dibilang cukup tebal ya, dengan ketebalan 2,5 cm. Ya, karena di bagian bawahnya ini itu pun ada panel-panel dari monitor ini. Nah, dia ini tidak memakai analog, tapi masih menggunakan tombol-tombol yang dimana emang gue lebih prefer ke analog sih ya dibandingkan ke tombol-tombol yang seperti ini. Ya seperti biasa kalau untuk tampilan display menunya pun itu sama kayak monitor AOC yang lainnya, tidak ada perubahan sama sekali. Kalau untuk menu-menunya di sini ada yang tombol paling kiri. Nah, ini untuk mengatur atau memilih sebuah koneksi yang kalian koneksikan ke monitor tersebut atau monitor ini. Ya, itu ada HDMI 1, HDMI 2 dan DisplayPort. Karena di sini gue memakai DisplayPort. Jadi ya udah kita pilih DisplayPort aja dan ini otomatis ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya di sini ada yang paling kiri yang setelah ini, yang satunya lagi ini adalah game mode ya. Nah, jadi kalau yang seperti ini kita yes aja kalau kalian mau. Kalau kalian ingin menggantinya terus oke-nya pencet yang satu ini. 3, 2, 1 dan sebelahnya ada racing, RTS, FPS dan off. Nah, gue lebih milih off aja sih, lebih enak. Oke, tadi yang sebelah panah kiri, sekarang untuk yang panah kanan ya di sini kalau kita pencet di sini kalian akan ada yang namanya itu crosshair yang berwarna merah. Cuman crosshair ini tidak bisa diganti-ganti ya, kayak warnanya ataupun modelnya nggak bisa jadi otomatis seperti ini. Jadi oke, kita nonaktifin aja. Selanjutnya di sebelah sini ya, ini adalah tombol menunya. Nah, untuk display atau menunya ini sama seperti yang tadi gue udah bilang juga untuk seri AOC yang manapun tipenya, untuk tampilannya seperti ini ya. Nah, jadi di sini ada luminance, ada contrast, brightness, eco mode, terus di sini ada gamma, DCR, ada HDR mode. Nah, jadi kalian bisa aktifin HDR-nya kalau kalian ingin gambar atau tampilan dari monitornya itu tajam banget. Dan ini sebenarnya kalau untuk nonton film ini oke banget sih. Tapi gue nggak pernah nyalain ya. Jadi ya udah, kita back aja ke menu selanjutnya. Di sini ada color setup, di situ juga ada temperatur dan lain sebagainya. Kalian bisa atur juga. Terus di sebelahnya ada picture boost di sini. Terus di sebelahnya ada USD setup. Nah, untuk USD setupnya kalian bisa mengganti untuk language-nya, timeout, untuk versinya. Dan ini untuk posisi dari monitornya atau layarnya kita terusin aja. Dan oke, seperti itu aja sih untuk menu-menu di USD setupnya. Setelah itu di sebelahnya ada game settings ya. Nah, di sini kalau untuk game setting, untuk game mode tadi kita udah lihat ya, sini ada game mode-nya kayak RTS, FPS dan lain sebagainya. Kalau ini adalah shadow control ya. Kalau di brand sebelah itu namanya black stabilizer. Ya, kalau di brand kompetitor sebelah namanya adalah black stabilizer. Kalau di sini adalah shadow control, yang dimana shadow control ini kalau kalian dalam keadaan gelap dalam bermain game, ya ada musuh ngumpet gitu. Kalau kita nyalain hampir full atau 50% aja, itu udah kelihatan gitu. Jadi istilahnya kayak curang gitu sih sebenarnya, bisa lihat di tempat yang gelap gitu itu shadow controlnya. Nah, di sebelah bawahnya lagi ada input lag. Terus juga ada game color, low blue mode. Nah, kalau menurut gue low blue mode ini adalah pilihan yang sangat cocok banget untuk apa ya, kalian tuh berlama-lama di depan komputer, jadi mata kalian itu nggak terlalu capek. Ya, jadi kalau kalian aktifin, warna birunya itu akan gimana ya, berkurang banget gitu loh. Di sini ada beberapa tipe juga ya, jadi kayak ada multimedia, internet, office, reading, dan off. Jadi ini tampilannya beda. Jadi birunya tuh emang benar-benar nggak ada gitu ya.
Oke, kalau untuk selanjutnya di sini ada overdrive, AMD FreeSync ya, kebetulan emang monitor ini sudah compatible dengan AMD FreeSync. Nah, kalau untuk di bawahnya ini ada frame counter, MBR. Oke, kita back lagi. Di sebelahnya ini ada ekstra. Ya, ekstra seperti ini aja kalau untuk tampilan ekstranya ya. Dan untuk resolusinya di sini udah 1140 alias 2K dengan frekuensinya atau itunya 165 Hz. Ya, oke. Kita untuk sebelahnya lagi. Kita udah exit. Jadi kalau kalian pengen mengganti lagi untuk settingan monitor, kalian bisa ganti untuk luminosnya ya. Kalian bisa atur lagi kayak kontras, brightness, dan lain sebagainya. Itu menyesuaikan aja sama kalian ini sekalian ya. Jadi kalau gue 30-30 untuk settingannya sebenarnya biar matanya itu dan kebetulan jarak dari monitornya itu ya agak begitu dekat kalau gue ya. Jadi gue kurangin 30-30 biar enak di mata. Oke, kita balik lagi bahas soal layarnya. Nah, monitor ini memiliki resolusi 2K atau 1440p. Tipe panelnya itu adalah VA yang menurut gue ini pas banget buat kebutuhan gaming ataupun editing. Nah, dan kalau gue itu lebih banyak penggunaannya kalau untuk editing sih ya, ketimbang gaming. Nah, jadi pengalaman gue kalau untuk memakai monitor dari AOC ya, yang seri-seri sebelumnya itu, yang paling enak dan nyaman kalau buat ngedit itu adalah seri yang ini yang di belakang gue ya. Tipenya itu VA, resolusi 2K. Ya nggak tahu kenapa ya, kalau untuk seri-seri yang sebelumnya itu nggak cocok banget kalau buat ngedit ya. Itu karena warna yang dihasilkan pun dia itu benar-benar kontras dan overexposure. Walaupun sudah sempat gue setting kalau untuk monitornya ya, dan hasilnya pun emang itu menurut gue sih kurang nyaman dan kurang enak kalau buat color grading. Tapi setelah gue pakai monitor ini selama 2 mingguan kalau buat ngedit, itu hasilnya bener-bener memuaskan karena nggak perlu lagi nih yang namanya setting ulang lagi. So, jadi kalian tinggal langsung pakai aja. Oke, karena dia ini memiliki sRGB-nya itu 123%, NTSC-nya itu 102%, DCI-P3 93%, sudah HDR. Untuk layarnya pun dia ini sudah anti-glare, memiliki resolusi maksimum di 2560 x 1440p atau 2K dengan refresh rate 165 Hz dan respon time itu 1 millisecond. Tapi kalian itu harus memakai kabel DisplayPort agar bisa mencapai refresh rate 165 Hz dan juga sudah memiliki teknologi QHD. Jadi selain buat editing ataupun color grading yang enak, monitor ini pun itu sudah nyaman banget kalau untuk bermain game kayak e-sport ataupun game-game FPS yang lainnya. Nah, kalau untuk power konsumsi dayanya, jika dalam keadaan bekerja full ya atau sedang digunakan dalam 165 Hz, dia ini memakan konsumsi dayanya itu 52 Watt. Monitor ini memiliki tinggi dengan stand itu 52,5 cm, kalau tanpa stand itu 42,5 cm. Nah, kalau untuk lebarnya, dia ini memiliki lebar 70,5 cm. Monitor ini tuh bisa ditilt ke atas ataupun ke bawah, ya. Tapi nggak bisa di-adjustment kalau untuk ketinggian dari monitor ini. Ya, tapi kalau untuk fitur adjustment dikasih ke monitor ini, kayak seri G2 yang itu bisa di-swivel juga, ataupun di-adjustment untuk ketinggiannya, itu bakalan lengkap banget sih monitor ini dengan fitur-fitur kayak G2 tadi. Tapi pastinya harganya itu juga pasti bakal naik gitu ya. Nah, tadi gue juga udah bilang, monitor ini itu tipenya adalah curve yang memiliki kurvaturnya itu 1000R, yang dimana itu dari kompetitor sebelah itu juga sudah ada yang 1000R. Nah, tapi kalau itu cukup mahal ya, dan untuk AOC sendiri, kalau untuk masalah harga, ya emang terbilang cukup bersaing dengan kompetitornya. Tapi justru harganya itu jauh lebih murah, ya nggak jauh lebih murah juga sih, ya sedikit lebih murah lah. Tapi tipe curve ini itu ada beberapa tingkat kelengkungan dari sebuah monitor. Itu mulai dari flat 1800R, 1700, 1500, dan 1000R. Yang dimana bagi kalian yang belum pernah cobain monitor curve, apalagi curve-nya itu sampai 1000R, itu pastinya bakalan ya menyesuaikan lagi kalau untuk mata kalian. Apalagi kalau buat bermain game ataupun buat produktivitas yang lainnya. Ya kayak gua gitu kan ya. Ya tapi kalau gue sih itu lebih nyamannya pakai monitor curve dibandingkan monitor flat. Ya, jadi gua waktu itu pernah cobain monitor curve ya, terus langsung lompat ke monitor flat. Feel-nya itu bener-bener aneh ya, kayak di mata gua kayak ada yang kurang gitu.
Nah, jadi ya udah akhirnya gue tetap pilih monitor curve ini itu sebagai monitor utama gue buat berproduktivitas ataupun buat kalian itu seorang content creator atau bahkan buat gamers. Ya, apalagi kan monitor ini itu memiliki resolusi 1440p atau 2K yang dimana kalau buat bermain game itu jauh lebih enak dan buat nonton film itu apalagi ya enak banget gitu ya. Ya, jadi kalau kalian yang terbiasa memakai monitor 1080p atau HD, terus ke monitor 1440p atau 2K, itu bedanya cukup lumayan. Apalagi itu dari segi gaming ya, itu kelihatan gambarnya itu jauh lebih padat banget. Oke, so kesimpulannya, monitor ini itu sangatlah worth it bagi kalian yang pengen upgrade ke monitor dengan resolusi 2K, ukurannya itu 32 inch ya, memiliki kurvaturnya 1000R dan 195Hz, dengan merogoh kocek itu sekitar 5,5 juta kalau untuk pasaran harganya saat ini, yang memiliki garansi resmi itu selama 3 tahun. So, jadi monitor ini itu untuk patut kalian pertimbangkan. Ya, menurut gue sih ini sangatlah worth it banget. Oke, bagi kalian yang suka dengan channel ini bisa dengan subscribe, like jika kalian suka dengan video ini, dan jangan lupa untuk tinggalin jejak kalian di kolom komentar di bawah. Oke, gue pamit undur diri, gue Dimas. See you in the next video.